Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau hadir, menyempatkan waktunya datang ke sini, berkumpul di sini, melakukan kegiatan pada hari ini. Gitu kan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengisi angket yang sudah saya bagikan. Dan dari angket itu kan udah terlihat hasilnya. Jadi saya mengumpulkan di sini adalah kelompok eksperimen. Jadi saya dari angket tersebut saya membagi angket tersebut menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen dan yang kedua ada kelompok kontrol. Dan teman-teman ini terpilih menjadi kelompok eksperimen seperti itu. Nah, kelompok eksperimen itu kenapa terpilih menjadi kelompok eksperimen? Karena dari angket tersebut nilainya teman-teman ternyata dari pengetahuan seks yang sudah dari pertanyaan yang sudah tersedia di angket, ternyata teman-teman nilainya agak rendah ya teman-teman. Jadi saya harap kita berkumpul di sini, kita membahas mengenai topik yang sudah kita bahas. Saya harap kita bisa berdiskusi lanjut mengenai angket-angket, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bagikan tersebut teman-teman. Jadi saya harap adanya peningkatan dari pengetahuan seks dari teman-teman ya. Oke, karena biar kita tidak tegang dan juga kita kan belum perkenalan ya sebelumnya ya. Mungkin teman-teman di sini kan udah pada kenal ya, udah pada saling tahu kan satu sama lain gitu kan ya. Jadi saya ingin perkenalan diri kita bersama tapi menggunakan tepuk-tepuk gitu teman-teman. Oke? Mungkin teman-teman tahu tepuk-tepuknya seperti apa? Paham ya. Jadi nanti saya bilang perkenalan. Nama saya Ajeng. Hobi saya menggambar. Lalu dilanjut oleh rekan yang selanjutnya. Nanti adik ini bilang, teman ini bilang, nama dia Ajeng. Hobi dia menggambar. Lalu dia menyebutkan namanya dia. Nama saya siapa? Feby. Hobi saya berenang. Jadi gitu ya selanjutnya ya. Jadi bergulir ya teman-teman, bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang kurang nyaman dengan posisinya, bisa dibenahi dulu posisi duduknya biar lebih nyaman dan rileks. Sudah. Bisa dimulai? Siap. Perkenalan, nama saya Ajeng. Hobi saya menggambar. Nama dia Ajeng. Hobi dia menggambar. Nama saya Feby. Hobi saya berenang. Nama dia Feby. Hobi dia berenang. Nama saya Jessica. Hobi saya memasak. Nama dia Jessica. Hobi dia memasak. Nama saya Farhan. Hobi saya futsal. Nama dia Farhan. Hobi dia futsal. Nama saya Dwi. Hobi saya menari. Nama dia Dwi. Hobi dia menari. Nama saya Andini. Hobi saya membaca. Nama dia Andini. Hobi dia membaca. Nama saya Elsa. Hobi saya badminton. Sekarang saya mau tanya Farhan, hobinya Andini tadi apa? Andini. Hobinya Andini membaca.
Ya, betul nggak? Kalau hobinya Dwi apa guys? Berenang. Kalau hobinya Elsa? Badminton. Badminton. Kalau hobinya saya apa? Menggambar. Nggak fokus. Gambar. Betul. Oke. Oke, karena hari ini ada yang tahu nggak kegiatannya mau apa? Ya, Pemaparan apa sih itu seks? ya, tapi menggunakan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah sudah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Tapi di sini teman-teman udah masih sekolah atau udah lulus? Masih sekolah ya. Di sekolahnya ada BK nggak? Ada Oke, kalau gitu BK itu apa guys? bimbingan konseling. Bimbingan konseling, betul. Jadi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu ada dua kata kan, bimbingan sama konseling. Saya mau tanya pendapat teman-teman. Bimbingan dan konseling ya. Bimbingan itu apa? Dan konseling itu apa? Ya. Konseling kurang tahu ya. Berarti sebelumnya belum pernah melakukan layanan bimbingan konseling ya. Oke, jadi guys kita kan akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kita menggunakan teknik fokus discussion. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Si ada yang mau memimpin doa nggak? Tangan ya. Silakan Farhan memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Tadi kan temennya udah menyampaikan ya bimbingan itu apa. Terus ada yang tahu nggak konseling itu apa? Tahu ya guys ya. Jadi pengertian dari bimbingan itu sendiri, bimbingan itu adalah pemberian layanan dari seorang ahli atau guru BK terhadap teman-teman gitu. Dan tujuannya adalah untuk peningkatan pengetahuan ataupun untuk memberikan apa ya namanya, yang pengembangan sosial seperti itu teman-teman. Kalau konseling itu sendiri adalah pemberian layanan, tapi itu dilakukan karena adanya masalah seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian punya masalah, kenapa larinya ke guru BK? Karena bisa nantinya akan diberikan solusi ataupun dibantu mengarahkan gitu untuk penyelesaian masalah tersebut teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, karena kita akan mengadakan bimbingan kelompok, nah bimbingan kelompok sendiri itu kita punya asas-asas juga. Nah, asas-asasnya itu kita juga punya asas kerahasiaan. Jadi ketika kita melakukan bimbingan di sini itu cukup untuk kita saja ya teman-teman, jangan keluar gitu, jangan kita sebarkan informasi ini keluar seperti itu. Jadi cukup berhenti di sini aja gitu, dan bimbingan-bimbingan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Dan saya harap kita nanti ketika bimbingan kita ada keterbukaan antara satu sama lain. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan pendapat, angkat tangan, ini gitu nggak apa-apa teman-teman. Jadi jangan malu dan kita harus terbuka antara satu sama lain kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi materi kita kalau untuk pertemuan pertama ini adalah untuk mengetahui tentang pengetahuan dasar aja tentang pengetahuan seks ya guys ya. Jadi sebelumnya saya juga ingin tahu dulu pendapat teman-teman mengenai apa itu pengetahuan seks. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat, karena kita kan sedang melakukan bimbingan kelompok, apalagi dengan teknik focus discussion. Jadi saya ingin teman-teman aktif di sini ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu pengetahuan seks, boleh angkat tangan. Oke, silakan Farhan. Tentang apa namanya, pemaparan apa sih itu seks dan apa saja jenis-jenis seks dan juga cara pencegahannya gimana.
ini saya ingin teman-teman menyampaikan satu persatu gitu, kayak dampak apa sih ya, kayak kita melakukan seksual sebelum menikah itu dampak buruknya apa gitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan satu persatu. Hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Kena Mungkin HIV. teman-teman di sini udah pernah sering ya, sering dengar anak-anak ataupun remaja-remaja yang hamil Di luar sebelum nikah. menikah gitu kan. Ada lagi? Ya, HIV AIDS gitu kan. HIV AIDS itu penyakit seperti apa? Penyakit menular. Ya, penyakit menular seksualitas ya guys ya. Mungkin ada yang pernah diberi pembelajaran seperti itu ya di sekolahnya. Iya sudah. Ada lagi? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas juga masuk sih kan. Karena dari pengetahuan seks tersebut itu kita bisa memahami apa yang buruk dan apa yang benar seperti itu. Jadi kita bisa memilah-milah apa saja yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Ada lagi guys? Dampak buruk dari seks pranikah, melakukan seks sebelum nikah. Hancurnya jati diri. Gimana? Hancurnya jadi jati diri. Iya betul. Bisa aja kayak kan ketika tadi ada yang menyampaikan kan hamil di luar nikah, terus pergaulan bebas, kena HIV AIDS gitu kan. Itu kan juga membuat kayak ketika kita udah dapet ataupun kita kena itu, kita kan pasti kayak hancur kan mentalnya gitu kan. Jadi kita bakal ya stres seperti itu kan. Terus selanjutnya ada lagi. Dwi, silakan. Oke, it's okay. Jadi itu ya dampak-dampak seksual pranikah ya guys ya. Kayak yang disebutkan tadi, hilangnya diri gitu kan, kita bisa aja kayak depresi gitu. Depresi karena dari masyarakat sendiri kita bakal juga dicap jelek gitu kan. Dia ini loh dari omongan itu kita juga bakal ini kan kena ke kita sendiri kan, seperti itu ya teman-temannya. Oke teman-teman, dari yang kita paparkan tadi juga saya ingin menekankan tentang bahayanya bagaimana penyakit HIV AIDS itu sendiri ya teman-teman. Jadi yang disampaikan teman kita tadi ya kan, kita bakal dapat penyakit HIV AIDS gitu teman-teman. Nah tapi mungkin ada teman-teman kan di sini ya, biasanya kan saya tuh pernah dengar beberapa ada orang yang salah paham tentang penularannya, cara penularannya. Mungkin teman-teman tahu nggak kayak gimana cara penularannya HIV AIDS gitu kan? Melalui bekas, melalui air liurnya. Nah itu sebenarnya bukan guys, itu tidak. Tapi ada beberapa memang. Dan ketika kita melakukan itu, kita bisa saja tertular seperti itu. Misal ada pasien yang punya HIV atau AIDS gitu kan, bukan dari air liur, tapi dari ketika kita melakukan hubungan seksual dengan orang tersebut. Dan juga misal transfusi darah gitu, Ya. itu bisa kena gitu guys. Jadi ada beberapa fakta-fakta dan yang tidak yang tidak valid di masyarakat seperti itu guys. Jadi HIV/AIDS itu emang penyakit yang mematikan. Jadi saya harap kita di sini melakukan pengembangan untuk pengetahuan seks ini bisa terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu ya guys ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin tahu nih pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Mungkin ada yang pernah atau mau menceritakan suatu kasus dari atau saya tuh pernah lihat kayak orang itu melakukan hal ini gitu kan di masyarakat sampai dia tuh depresi atau sampai dia tuh hamil di luar nikah dan itu. Ada nggak yang pernah kayak gitu melihat kayak gitu? Kalau sejauh itu tidak pernah. Kayak kan biasanya kan di masyarakat tuh kan banyak kan kayak oh dia itu
itu bingung, depresi itu nggak, belum. Kalau akibat nikah dan di luar nikah tuh ada saudara sih. Oh iya, itu ceritanya seperti apa, mungkin bisa sharing karena kita juga punya sekelas kan, jadi nggak Karena apa-apa. itu apa? Cuman dengar dari teman sekelasnya aja. Itu bisa diomongin ke teman-teman ini dari umurnya berapa seperti itu. Dia masih masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Berarti dia putus sekolah ya. Iya, di situ dia putus sekolah terus langsung pacaran sama Jadi bahayanya melakukan hubungan seksual sebelum nikah karena apa? Karena dia kurang pengetahuan antara seks tersebut, antara dia pengetahuannya kurang ataupun dia ikut coba-coba, itu kan biasanya seperti itu ya Tris ya. Oke teman-teman, jadi karena ini pertemuan pertama ya, apalagi kan kita itu baru berkumpul hari ini, jadi memang agak susah ya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Jadi saya punya media ini, media kertas gitu, jadi saya ingin membagikan kepada teman-teman agar lebih mudah menyampaikan apa sih yang ingin disampaikan tentang pembahasan atau topik kita pada hari ini, seperti itu tentang pengetahuan dasar seksual, terus apa yang nikah, terus dampak-dampaknya apa, terus HIV AIDS itu gimana, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya bagikan ini, nanti saya kasih waktu 15 menit. Setelah ini terisi, saya ingin teman-teman kayak memaparkan. Jadi ketika kita susah ya menyampaikan secara langsung, kita tulis aja ke apa, jadi kita terarah seperti itu menyampaikan ini, dan kita jadikan ini sebagai pembahasan kita hari ini. Oke, silakan. 20 kan ya? sekolah. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengisi ini. Ini gantian. Apa sih mas? Oke teman-teman, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengisi mini catatannya. Jadi sekarang waktunya kita memaparkan satu persatu tentang apa yang sudah dimasukkan ke dalam mini catatannya, tentunya tentang topik pembahasan kita hari ini gitu teman-teman. Terus ada yang mau mulai dulu nggak? Oke, silakan Farhan. Apa sih itu pengetahuan seks? Proses memberikan informasi dan pemahaman tentang berbagai aspek seksualitas manusia, termasuk reproduksi, hubungan seksual, dan kesehatan reproduksi. Pencegahan HIV atau AIDS, yaitu menghindari perilaku beresiko seperti hubungan seks tanpa pelindung dan berganti-ganti pasangan, serta menghindari penggunaan narkoba melalui jarum suntik dan harus melakukan tes HIV secara teratur. Dampak-dampak HIV-nya yaitu hamil di luar nikah dan juga hancurnya jati diri terhadap seseorang. Dan cara penularannya yaitu melalui transfusi darah dan juga penggunaan mainan seks. Itu saja sih Kak yang saya ketahui. Jadi tadi ya teman-teman, itu kayak sama ya pembahasan kita di awal tadi tentang mengenai dampak-dampak, terus kayak HIV AIDS itu apa, itu dijelaskan sama Farhan di mini catatannya. Mungkin karena dicatat ya, jadi lebih mudah untuk menyampaikan seperti itu ya. Ada yang mau nyampaikan lagi nggak? Selanjutnya setelah Farhan? Oke, silakan. Pengertian seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Seks pranikah atau perilaku seksual pranikah merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan oleh individu. Dampak seks pranikah dari dampak fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi. Penyakit menular seksual termasuk HIV, AIDS.
dampak dari psikologis, stres, dan depresi. Cara pencegahan HIV atau AIDS, bangun hubungan yang sehat, bangun kesadaran dan prinsip diri. Oke, jadi namanya barusan menyampaikan mengenai seks pranikah ya. Iya. Gimana sih seks pranikah tersebut itu kan dan dapatnya apa saja kayak gitu. Berarti berfokus pada seks pranikah ya. Iya. Ada lagi nggak yang mau menjelaskan? Oke, silakan. Pengertian seks adalah mengacu pada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik fisik dan reproduksi. Dampak seks yaitu membuat seseorang yang berbuat seks itu menjadi hilang harga dirinya atau kesehatan mental dan fisiknya terganggu karena pergaulan bebas, cedera pada organ intim dan masalah psikologis. Pencegahannya dari kesadaran diri kita sendiri, apakah hubungan kita itu baik untuk ditepati, maksudnya kayak pertemanan atau ya semacam itu. Jadi mengacu kalau temen kan tadi ada yang menjelaskan pranikah gitu kan, dan ini ada yang menjelaskan tentang diri ya, tentang gimana dampak seks itu ke diri kita sendiri, dampak melakukan seks pranikah itu ke diri kita sendiri, seperti itu kan ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Pengertian seks meningkatkan risiko penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah psikologi seperti depresi, dan rendahnya harga diri serta gangguan dalam hubungan sosial dan pendidikan. Pencegahan seks, upaya untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak-dampak seks meningkatkan keintiman, mengurangi stres, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oke, berarti juga ini ada menyebutkan dampak positifnya gitu kan ya. Dampak positifnya betul? Iya, dampak positif seks, tapi itu dilakukan setelah sesuai dengan prosedurnya seperti itu, setelah menikah seperti itu kan, dengan orang yang sudah menjadi sah kita seperti itu kan ya. Ada lagi? Oke, silakan. Pengertian seks pranikah, istilah yang mengacu pada aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu yang belum terikat dalam ikatan pernikahan. Dampaknya dari seks pranikah itu resiko penyakit menular seksual seperti HIV, gonore, serta kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat mengarah pada aborsi atau kelahiran anak di usia muda dengan segala konsekuensinya. Namanya siapa tadi? Andini. Andini ya. Jadi Andini menjelaskan juga hampir sama ya seperti Febi ya. Iya, menjelaskan tentang gimana sih seksual pranikah itu. Ya, hampir sama dengan penjelasannya Febi. Selanjutnya yang terakhir, Seks dalam konteks biologi mencakup pada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik fisik dan prosedur seperti kromosom, hormon, dan organ produksi. Dampak HIV, melemahnya sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi opportunistik, dan jika tidak diobati dapat berkembang menjadi ALDS. Pencegahan HIV, hindari hubungan seksual di luar nikah. oke, jadi tadi menjelaskan ya teman-teman itu kayak gimana hormon-hormon antar laki-laki dan perempuan seperti itu, dan itu juga berpengaruh sama dampak positif dan negatif itu tadi kayak gitu. Jadi terima kasih karena sudah menyampaikan tadi banyak masukan-masukan dari teman-teman, dan ada pembahasan-pembahasan yang mungkin dari kita sebelumnya kurang tahu jadi sedikit lebih tahu karena ini baru pertemuan pertama ya teman-teman ya. Iya. Jadi saya harap kita nanti ada konsisten ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas topik yang sama tapi beda materi seperti itu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena teman-teman sudah mau datang hadir di sini. Jadi saya harap kita bisa membangun kerjasama ke depannya untuk melakukan pertemuan lagi seperti itu. Ya, saya tutup ya. Terima
kasih atas waktunya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.